Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam silaturahim buat saudara semua. Wabil khusus teruntuk bagi saudara-saudara yang tetap memiliki komitmen untuk berikhtiar semaksimal mungkin, berusaha seoptimal mungkin, mempersiapkan diri guna menyongsong masa depan. Andai pun kita mendambakan menjadi ASN atau PNS, tentunya kita mempersiapkan diri dengan ikhtiar dan daya juang yang semaksimal mungkin. Mudah-mudahan apa yang kita cita-citakan Allah lancarkan, dan tentunya apapun kehendak kita berharap selalu yang terbaik menurut Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Robbal Alamin. Kita mulai masuk di soal pertama untuk kategori soal pengetahuan umum. Prinsip persamaan hak-hak asasi manusia sedunia dimuat dalam dokumen A. Universal Declaration of Human Rights, B. Declaration of Independence, C. Freedom of Independence, D. The 14th Point, E. The Four Freedom. Jawabannya adalah A. Universal Declaration of Human Rights. Itu adalah dokumen hak-hak asasi manusia sedunia. Soal nomor 2. Berikut ini adalah tokoh yang turut dalam sidang dan memberikan usulan rumusan Pancasila. A. Sultan Mahmud Shah, B. Muhammad Yamin, C. Sultan Takdir Ali Syahbana, D. Setiabudi Danudirjo, E. Ki Hajar Dewantara. Jawabannya adalah Muhammad Yamin. Beliau merupakan tokoh yang turut dalam sidang dan memberikan usulan rumusan Pancasila. Berikutnya soal nomor 3. Undang-Undang nomor 31 tahun 2002 tentang partai politik menyatakan bahwa partai politik perlu diadakan karena A. Banyaknya tuntutan masyarakat untuk membentuk partai politik, B. Merupakan salah satu wujud partisipasi masyarakat dalam mengembangkan demokrasi, C. Terbukti bahwa dengan adanya partai politik negara menjadi demokrasi, D. Melalui partai politiklah masyarakat dapat memilih presiden dan wakil presiden, E. Partai politik merupakan satu-satunya wadah untuk menyalurkan aspirasi. Jawabannya yang tepat adalah B. Merupakan salah satu wujud partisipasi masyarakat dalam mengembangkan demokrasi. Jadi jawabannya nomor 3 B. Kita masuk soal berikutnya nomor 4. Salah satu alasan ketidakpercayaan masyarakat terhadap pemerintahan Orde Baru adalah A. Pancasila diterapkan sebagai satu-satunya asas, B. Banyak terjadi praktek korupsi, kolusi, dan nepotisme, C. Indonesia dilanda krisis moneter dan moral, D. Indonesia sering menerima kritikan dari luar negeri, E. Indonesia tidak mampu bersaing di pentas dunia. Jawabannya adalah banyak terjadi praktek korupsi, kolusi, dan nepotisme. Soal berikutnya nomor 5. Demonstrasi berskala nasional dengan basis kekuatan mahasiswa dan masyarakat yang dilandasi oleh muatan politik penggulingan Presiden Soeharto yang telah berkuasa selama 32 tahun berkuasa dilaksanakan pada tanggal A. 2 Mei 1998, B. 20 Mei 1998, C. 5 Oktober 1998, D. 28 Oktober 1998, E. 1 Juni 1998. Jawabannya adalah 20 Mei 1998, B jawabannya.
Soal nomor berikutnya, soal nomor 6. Keputusan MPR atas usul pemberhentian presiden dan atau wakil presiden yang diambil dalam rapat paripurna MPR yang dihadiri sekurang-kurangnya 3/4 dari jumlah anggota dan disetujui sekurang-kurangnya ... dari jumlah anggota yang hadir. A. 3/4, B. 2/3, C. 2/3 ditambah 1, D. 50% ditambah 1, E. 50%. Jawabannya adalah B, yaitu 2/3. Nomor 7. Iuran yang diberikan oleh rakyat kepada negara yang ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan disebut A. Retribusi, B. Pajak, C. Sumbangan, D. Pembayaran resmi, C. Kontraprestasi. Jawabannya adalah B. Pajak. Nomor 8. Kerjasama ekonomi yang bertujuan membahas tarif dan hambatan perdagangan internasional adalah A. PO, B. WTO, C. IFC, D. APEC, E. AFTA. Jawabannya adalah B. WTO, perdagangan atau perekonomian internasional. Selanjutnya, nomor 9. Tujuan dari kebijakan moneter adalah A. Menjaga stabilitas moneter untuk meningkatkan kesejahteraan, B. Menjaga stabilitas moneter untuk meningkatkan income per kapita, C. Menjaga stabilitas moneter untuk meningkatkan pajak, D. Menjaga stabilitas moneter untuk meningkatkan ekspor, E. Menjaga stabilitas moneter untuk menekan impor. Jawabannya adalah B. Menjaga stabilitas moneter untuk meningkatkan income per kapita. Selanjutnya soal nomor 10. Sistem produksi yang berusaha meningkatkan hasil dengan cara melakukan peningkatan kualitas di dalam proses produksi sering disebut A. Intensifikasi, B. Ekstensifikasi, C. Eksplorasi, D. Industrialisasi, E. Konstruktif. Jawabannya adalah A. Intensifikasi. Selanjutnya soal nomor 11. Penerimaan dan pengeluaran APBN mengikuti prinsip A. Sepadan, B. Selaras, C. Setara, D. Seimbang, E. Berimbang. Jawabannya adalah E. Berimbang. Prinsip pengeluaran APBN. Berimbang prinsip. Selanjutnya, barang given merupakan barang inferior akan mengalami peningkatan jika harga barang-barang A. Stabil, B. Fluktuatif, C. Mengalami kenaikan, D. Mengalami penurunan, E. Tidak terprediksi. Jawabannya adalah mengalami kenaikan, C jawabannya. Selanjutnya nomor 13. Sidang BPUPKI yang pertama tanggal 29 Mei sampai 1 Juni 1945 berfokus pada perumusan A. Strategi perjuangan kemerdekaan, B. Dasar negara Indonesia, C. Teks proklamasi kemerdekaan, D. Sistem kenegaraan Indonesia, E. Visi dan misi Republik Indonesia. Jawabannya yang tepat adalah B. Dasar negara Indonesia. Soal berikutnya nomor 14. Dalam rangka merebut kembali Irian Barat, Presiden Soekarno yang dirinya mengatasnamakan penyambung lidah rakyat
telah menyerukan komando rakyatnya yang dikenal dengan sebutan A. Dewi Komando Rakyat, B. Tri Komando Rakyat, C. Tri Tuntutan Rakyat, D. Komando Gabungan Rakyat, E. Komando Rakyat. Jawabannya yang tepat adalah B. Tri Komando Rakyat, yang biasa disingkat dengan Trikora. Soal nomor 15. Tujuan dilaksanakannya pemilihan umum pertama di Indonesia pada tahun 1955 adalah untuk A. Membuktikan Indonesia sebagai negara demokrasi, B. Memilih presiden dan wakil presiden, C. Memilih anggota DPR dan konstituante, D. Memilih anggota MPR, E. Menyalurkan aspirasi rakyat. Jawabannya adalah C. Memilih anggota DPR dan konstituante untuk pemilu tahun 1955. Selanjutnya nomor 16. Komponen utama dalam sistem pertahanan negara Republik Indonesia adalah A. Rakyat, B. Pemerintah, C. TNI Polri, D. Polri, E. Hansip. Jawabannya adalah C. TNI Polri. Soal berikutnya nomor 17. Pihak yang berwenang dan bertanggung jawab atas pengerahan kekuatan Tentara Nasional Indonesia adalah A. Kepala Staf Angkatan, B. Panglima ABRI, C. Kodam, D. Menhankam, E. Presiden. Jawabannya adalah Presiden. E. Jawabannya. Soal berikutnya nomor 18. Dalam memberikan amnesti dan abolisi, Presiden memperhatikan pertimbangan dari A. MPR, B. DPR, C. MA, D. DPA, E. Hakim Agung. Jawabannya adalah B. Pertimbangan dari DPR. Berikutnya soal nomor 19. Berdasarkan Undang-Undang 1945 Pasal 14 Ayat 1, hasil amandemen, Presiden memberi grasi dan rehabilitasi memperhatikan pertimbangan A. MPR, B. DPR, C. MA, D. DPA, E. Jaksa Agung. Jawabannya adalah C. Pertimbangan dari MA. Soal nomor 20. Pihak yang berhak untuk melakukan peradilan kasasi dalam sistem peradilan di negara Republik Indonesia adalah A. DPA, B. Badan Peradilan, C. Mahkamah Militer, D. Mahkamah Agung, E. Peradilan Tinggi. Jawabannya adalah Mahkamah Agung. D. Jawabannya. Itulah 20 soal yang berhubungan dengan materi pengetahuan umum. Insya Allah nanti dilanjutkan pada bagian berikutnya untuk soal-soal selanjutnya. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Sekali lagi mudah-mudahan saudara-saudara yang masih tetap konsisten mengadakan, melangkah dan berikhtiar, berjuang untuk mendapatkan apa yang dicita-citakan, selamanya senantiasa berada dalam pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.